daftar hutang BUMN jatuh tempo di tahun 2020 ini merinding saya. Saya list yang besar-besar dulu ya. Telkom 53 triliun, Krakatau Steel 15 triliun, Kimia Farma 7 triliun, Wika, Adikarya, PP, Waskita kalau dijumlahkan 130 triliunan, Garuda Indonesia 45 triliunan. Sisanya saya malas deh ngelanjutin. Lalu PLN misalnya punya hutang 600 triliun dan di sini kita punya perbedaan cara pandang dari sisi APBN. Entah bagaimana mungkin saya ini karena mungkin orang bodoh ya. Saya mengatakan bahwa hutang BUMN adalah hutang negara. Aset BUMN adalah aset negara. Sementara dalam postur APBN, hutang BUMN dimasukkan sebagai hutang korporasi atau hutang perusahaan. Sehingga secara rasio hutang kita aman jika disandingkan dengan PDB. Bagi saya ini akal-akalan karena bolehlah menganggap hutang BUMN adalah hutang perusahaan. Tapi kalau default atau kalau gagal bayar, apakah negara bayarin? Tidak. Oke, saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Kalau PLN gagal bayar, apakah negara bayarin atau tidak? Sekali lagi, sang ibu mungkin mengatakan tidak akan menanggung default hutang BUMN. Oke, lalu lendernya PLN, nagih PLN dan PLN tidak bisa bayar. Negara tidak bayarin, APBN tidak bayarin. Maka PLN akan disita oleh lendernya, oleh peminjamnya. Katakan oleh lembaga keuangan global. Lalu asetnya PLN diambil. Benarkah negara akan tetap tidak mau bayar? Sekarang PLN diambil oleh asing yang telah meminjamkan uangnya ke PLN. Karena negara tidak mau bayar. Rasanya tidak mungkin. Karena induknya BUMN adalah negara. Maka pasti dibayar dan pasti menggunakan APBN. Dan itu pasti. Harusnya hutang BUMN dimasukkan ke dalam APBN. Jujur, bagi saya pribadi, kalau benar pengelolaan keuangan negara mau jujur, BUMN adalah milik negara, masukkan hutang BUMN kepada APBN. Juga berikut asetnya dicatat di APBN. Inilah yang membuat saya jauh-jauh hari menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap negara berbisnis. BUMN sebaiknya bukan kementerian. Yang kedua yang bikin saya mangkel lagi adalah urusan Konawe dan Morowali, yaitu tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Memang di WA akhir-akhir ini ada tulisan beredar seakan-akan dari mantan menteri yang terdahulu. Menteri senior yang memuji pertumbuhan ekonomi wilayah tambang nikel. Ada 50.000 tenaga kerja Indonesia di sana. Di mana tenaga kerja asingnya yang dari Tiongkok itu hanya bekerja sektor konstruksi. Setelah selesai konstruksi mereka pulang. Investasi tumbuh dan pendapatan daerah menjadi tumbuh luar biasa. Begitulah dia menulis. Tadinya saya mau diam aja, tapi kok sepertinya jadi kayak bener tindakan itu. Ya terpaksa kita buka-bukaan lagi. Pertama saya minta izin dulu ya. Urusan tambang jangan ragukan pengetahuan saya walaupun hanya sedikit. Namun dua perusahaan tambang saya yaitu CaOH 2 kali atau kalsium hydroxide dengan kapasitas 100 ton per hari adalah sebuah pengalaman panjang sejak tahun 1996. Kemudian pabrik litium kecil, belum skala komersial, namun cukup buat memahami apa itu dunia pertambangan, smelter, hingga proses pemurnian sampai finish produk. Pertanyaan pertama, apakah smelter nikel Konawe itu sampai pada tingkat finish produk atau hanya merupakan aktivitas untuk pembersihan impurity saja? Maksudnya bagaimana? Menurut saya smelter modelnya di NPI atau nickel pig iron itu akal-akalan Tiongkok. Itu mesin banci. Bener, mesin banci. Hanya membuang silikat dan unsur-unsur pengotor lainnya yang tidak memiliki nilai ekonomis. Namun nikel, fero, lithium, kobalt, dan mineral rare earth lainnya dalam fraksi yang sangat kecil tetap tidak terbuang. Ini terangkut. Jadi masih terkandung di dalam logam nikel ini. Saya katakan raw atau mentah karena by all standar kadar nikel di dalam NPI ini sangat rendah jika kita menggunakan benchmark produk ferronikel sebagai standarnya. Sementara yang dibayar dari produk NPI nickel pig iron ini hanya percentage kandungan unsur nikelnya saja yang notabene kecil kandungannya. Sementara besi atau ferro yang menyertainya tidak dihargai walaupun persentase kandungannya sangat besar. Tentu saja mineral-mineral ikutan lainnya pasti tidak akan dihitung, termasuk juga mineral rare earth dijual dengan gratis. Dan inilah asli yang terjadi saat ini. Indonesia kehilangan sovereign asetnya kalau itu dilakukan. Oke, begini melihatnya lagi. Dan ini boleh tanya kepada seluruh ahli pertambangan mineral. Dalam setiap pemeriksaan dan analisis terkait isi atau konten mineral pada setiap laboratorium uji, katakanlah itu Sukovindo atau lembaga asing yang punya standar perhitungan atas isi kandungan material tadi, selalu dihitung berdasarkan PPM
ppm atau part per million atau persen berat, di mana yang dihitung hanya mineral yang memiliki ukuran tertentu dalam range yang terbaca oleh alat atau metode pengukuran. Sedang ukuran mineral yang berada di luar range serta tidak terbaca oleh alat atau metode analisis ini dianggap nol, artinya tidak komersial atau artinya tidak menguntungkan. Biasanya pakai metode yang disebut assaying dengan pendekatan reaksi kimia atau menggunakan alat-alat tertentu lainnya melalui pendekatan fisika dengan dasar ukuran material. Pertanyaan sekarang, berani nggak menghitung konten material pakai EDAX sistem yang menggunakan spektrum warna? Di seluruh dunia, ketahuilah wahai pejabat yang terhormat, metode perhitungan isi kandungan mineral selalu menguntungkan pembeli. Karena itu mereka tidak pernah mau pakai sistem lain, maunya hanya menggunakan ukuran material saja sebagai dasar pengujian di laboratorium. Kita pemilik sovereign asset selalu dikadalin. Karena itu kalau saya sekali lagi dapat mandat nih, tak stop semua eksplorasi mineral ini. Tapi sebentar, jangan takut, nggak mungkin Sontoloyo ini dapat mandat. Orang minat belas, ambil tuh jabatan. Nggak pantas orang kayak saya ini. Jadi dalam hal ini, jangan bandingkan dengan 50.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana. Lalu ada investasi 20 triliun sebagai sebuah kebanggaan. Pak, yang namanya investor duit 20 triliun itu ya harus balik. Kalau perlu beli pejabat, kalau perlu pejabatnya diajak masuk bisnis. Namun sebuah kepastian lain adalah aset kita, mineral kita, sovereign aset kita. Lah, karena silau dengan cepat itu pejabat. Kalau dari pendekatan income statement sekarang, kehadiran investasi asing merupakan subjek pajak dan royalti terkesan sangat menjanjikan. Namun coba lihat dari kacamata lain. Untuk setiap material seperti biji nikel, laterit ini, jangan hanya dilihat dari komoditi dagang atau trade commodities. Coba lihat dari kacamata mineral strategis. Mineral strategis pendekatannya bukan komoditi dagang yang dicatat sebagai revenue dalam income statement negara, tapi dicatat sebagai sovereign asset yang ada di balance sheet negara. Kalau dicatat sebagai sovereign asset, manfaat nikel di Morowali dan Konawe bukan untuk 50.000 orang, tetapi buat 5 juta manusia Indonesia. Jadi bangga pejabatnya yang jadi pengusaha, gak ada apa-apa. Maaf, lanjut deh lo, monggo, kata dia. Yang mending buat 50.000 orang lalu dibungkus propaganda agar terlihat pahlawan. Kalau aset hilang, kan rakyat gak tahu apa-apa tentang sovereign asset ini. Rakyat toh masih bodoh, bahkan dikasih duit 400.000 per hari untuk ngebuzzer yang kesannya beda dengan apa yang dijalankan pemerintah. Pokoknya serang, banyak yang mau. Sahabat, semoga informasi ini bisa dipahami. Sedikit kontribusi pemahaman pandangan dari sisi lain, sedikit kritis, tapi ada solusinya. Sungguh, sovereign asset itu adalah cikal bakal sovereign wealth fund yang harusnya negara mainkan di tengah pandemi ini, bukan malah menyetujui undang-undang minerba yang baru yang kemudian membuat sovereign asset kita hilang selamanya.